Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Kemarin kita nggak ada Sabda karena hari Jumat dan itu hari Paskah. Ya, kemarin pelayanan di gereja dan sebagainya. Nah, hari ini kita tetap berfokus kepada nubuatan tentang Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita sudah lihat begitu banyak hal. Dan saya memang terheran kenapa sampai hari ini masih banyak orang tidak percaya. Tidak percaya firman, tidak percaya nubuatan, tidak percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Banyak nubuatan yang disebut di dalam Perjanjian Lama sudah dikenapi. Tapi masih juga ada yang belum dikenapi. Makanya itu kenapa saya mau berfokus selama minggu ini tentang nubuatan tentang Yesus yang disampaikan jauh sebelum Yesus mengalami apa yang disampaikan. Ya, kita sudah lihat di Yesaya, kita sudah lihat di dalam Mazmur, dan masih ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang ditunjukkan di dalam Perjanjian Lama yang bahas tentang kehidupan Yesus. Nah, juga ada banyak sekali di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru yang bahas tentang zaman ini, saat ini, yang kita sedang hadapi. Banyak orang berkata kepada saya, Pastor, tidak ada seorang pun yang dapat tahu kapan Yesus datang kembali. Benar. Tapi yang tidak bisa tahu totally adalah mereka yang hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam terang, Yesus sudah membagikan tanda-tanda yang harus terjadi. Yang seperti nubuatan tentang Yesus harus terjadi, begitu juga tanda-tanda yang Yesus menyampaikan dalam firman-Nya harus terjadi. Dan kita dapat melihat contohnya Matius 24, Lukas 21, di Markus ada, di Wahyu ada, di Daniel ada, di Yehezkiel ada, di seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada nubuatan tentang zaman ini. Ya, saya tidak akan terlalu masuk sekarang ini karena saya berfokus kepada nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, hari Kamis kita sudah bicara tentang beberapa hal yang dicantumkan dalam Mazmur 22. Kita akan kembali kepada Mazmur 22, kita akan baca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan begini, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat baca di dalam firman Tuhan, di dalam Perjanjian Baru, bagaimana mereka mengundi jubahnya daripada Yesus Kristus. Kita dapat membaca bagaimana orang menonton Yesus di kayu salib dari jauh. Ada banyak hal, banyak orang yang melewati, mereka melihat Yesus di kayu salib. Ya, mereka membagi pakaiannya. Itu semua sudah dicantumkan di dalam Perjanjian Baru. Memang saya nggak sebut persis ayat, pasal dan ayat karena saya mau Anda sendiri belajar untuk menyelidiki. Apakah firman Tuhan yang baru saya baca sungguh ada di dalam Perjanjian Baru? Ya, seperti seringkali saya sudah bilang sama semua orang yang mau mendengar, ya, bahwa kita harus menyelidiki firman yang disampaikan. Kita harus menyelidiki seberapa jauh itu benar, seberapa jauh nubuatan yang baru saya baca itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kita harus membuka hati supaya kita benar-benar tahu, ya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Jadi saya sudah bilang, kita sudah pernah dengar bahwa Yesus akan diam, tidak akan bicara. Memang itu dilakukan oleh Tuhan Yesus
Kristus. Makanya kita masuk lebih dalam lagi untuk lebih mengerti bahwa Yesus itu datang sebagai sebagai apa yang sudah diungkapkan jauh sebelumnya. Sekali lagi Mazmur 22 ditulis oleh Daud. Nah, Daud hidup kapan? Berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati di kayu salib, ya, berapa ratus tahun sesudah itu Yesus hidup. Ya, makanya saya mau kasih kalian satu clue, ya, bahwa Anda dapat baca di Matius 27, di Markus 15, Lukas 23, Yohanes 19. Disitulah kita dapat membaca apa yang kami barusan bacakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan untuk Tuhan Yesus, bukan oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus jauh sebelumnya, begitu juga nubuatan yang Yesus sampaikan, nubuatan yang Yohanes sampaikan, yang Paulus katakan, yang Petrus katakan, itu semua pasti akan dikenapi. Pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada Anda di hari Sabtu ini, besok Paskah, besok kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus benar-benar bangkit. Ya, itu kita harus percaya. Sebagai seorang pengikut Kristus harus percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit sesuai dengan firman yang dicantumkan di dalam Perjanjian Lama. Begitu juga pada waktu Yesus naik ke surga, apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat? Seperti dia naik ke surga, demikianlah dia datang kembali. Berapa sering Yesus sendiri berkata, aku akan datang kembali. Berapa sering kita dapat baca dari tulisannya Petrus, Paulus, Yohanes, bahwa Yesus akan datang kembali. Pertanyaan, apakah Anda siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau sebelumnya? Anda siap untuk diangkat bersama dengan orang mati di dalam Kristus? Itu juga dicantumkan di dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membahas tentang nubuatan sepanjang minggu ini supaya Anda sadar firman Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, supaya Anda sadar nubuatan yang disampaikan di zamannya Yesus, di zamannya Paulus, Petrus, Yohanes, pasti. Saya sekali lagi berkata, pasti akan dikenapi. Apakah kita siap untuk menghadapi hari Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa kami dapat pelajari bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Banyak hal yang Engkau sudah sampaikan di dalam firman yang sebetulnya untuk hari-hari ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk benar-benar menyelidiki firman Tuhan. Supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Supaya kami dapat mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Supaya kami sadar bahwa banyak hal Tuhan sudah tunjukkan. Tinggal kita terima. Tinggal kita mempersiapkan diri lebih hari, lebih heran, lebih dahsyat lagi. Supaya benar-benar Bapa, kemuliaan-Mu nyata di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita benar-benar mempersiapkan diri. Tidak ada kebetulan dalam firman Tuhan, tidak ada kebetulan atas firman yang ditulisnya, apa yang kita sudah bahas. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain yang saya sebetulnya bisa bahas.
Tapi saya cuma mau buat satu dasar supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih semua akan mempelajari, menyelidiki, mencari firman untuk mengerti. Jadi bukan hanya dari mulutnya saya, tapi saudara akan sadar sendiri bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya berdoa supaya berkata Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, sama-sama kita katakan amin. Ya, setuju dengan apa yang disampaikan. Berkat Allah, kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sampai ketemu hari Senin. Siapkan hati untuk sesuatu yang baru, ya, menikmati dan merayakan hari Paskah besok, ya, kebangkitan Yesus Kristus, ya, ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.